Jika kita berpikiran negatif, maka ada kecenderungannya kita akan bermimpi buruk. Sementara, jika kita berpikiran positif, muncullah mimpi-mimpi yang menyenangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas adalah mimpi. Pada saat malam hari atau setelah melakukan aktivitas, biasanya kita akan melakukan bentuk istirahat yang disebut dengan tidur. Kenapa kita butuh tidur? Tidur artinya memberi kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat. Saat kita tidur, tubuh kita akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Badan yang lelah juga akan diobati pada saat tidur. Kita juga perlu tidur agar tetap terlihat segar, penuh konsentrasi, dan dapat berpikir jernih. Jika kita kekurangan tidur, kerja badan kita jadi kurang teratur. Satu hari tidak tidur akan menyebabkan kelelahan. 2 hari tidak tidur akan menyebabkan kesulitan berpikir dan beraktivitas. Dan setelah 5 hari tidak tidur akan menyebabkan gejala yang terparah, yaitu halusinasi, yang melihat sesuatu yang harusnya tidak ada. Tidur ternyata memiliki beberapa tahap. Seperti apakah tahap-tahapnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Tidur memiliki 5 tahapan, yang dimana tahap pertama adalah tidur ringan. Pada tahap ini, otot-otot mulai mengendur. Otak memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang rendah. Gelombang ini disebut sebagai gelombang theta. Tahap ini terjadi 5-10 menit setelah tertidur. Lalu pada tahap kedua, tidur sebenarnya pun terjadi. Tahap ini berlangsung 10-20 menit setelah tertidur. Pada tahap ini, frekuensi gelombang tak teratur, yang berganti-ganti antara gelombang theta atau delta. Suhu tubuh mulai berkurang, dan denyut jantung mulai melambat. Pada tahap ketiga, terjadilah tidur pulas. Otak memancarkan gelombang delta. Lalu tahap keempat, tidur menjadi semakin pulas. Otak memancarkan gelombang delta.
dengan amplitudo yang lebih besar. Tahap ini terjadi minimal 30 menit. Dan terakhir, pada tahap kelima, terjadilah REM atau Rapid Eye Movement. Dalam tahap ini, mata bergerak sangat cepat ke kiri dan kanan. Gelombang otak yang dipancarkan sama seperti kita sadar, yaitu gelombang beta dengan frekuensi 15 hingga 30 Hz. Meskipun hanya berlangsung 25% dalam waktu tidur, dalam rapid eye movement inilah terjadilah sebuah peristiwa. Dalam kondisi yang menyerupai sadar inilah mimpi terjadi. Lalu, dari mana asalnya mimpi? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat, klik tombol jempol untuk like. Mimpi biasanya berasal dari pengalaman kita, mau itu dari kebiasaan kita sehari-hari atau dari ingatan yang berasal dari masa lampau. Mimpi juga dapat berasal dari keinginan atau ketakutan yang terdapat pada alam bawah sadar kita. Pernahkah kalian mimpi sesuatu yang di luar nalar kita? Hal ini dikarenakan mimpi adalah rangkaian dari memori. Pengalaman yang kita alami telah diproses di otak. Lalu, otak pun menyimpannya. Memori yang disimpan di otak bisa merupakan gabungan atau kombinasi dari memori-memori yang telah ada sebelumnya. Gabungan memori itulah yang kadang muncul dalam mimpi kita. Selain dari pengalaman, mimpi juga dapat berasal dari pikiran. Jika kita berpikiran negatif, maka ada kecenderungannya kita akan bermimpi buruk. Sementara, jika kita berpikiran positif, muncullah mimpi-mimpi yang menyenangkan. Terlepas dari hal-hal yang klinik, mimpi memiliki manfaat yang nyata. Seperti apakah manfaat mimpi? Pada saat tidur, otak memproses dan merapikan informasi yang kita dapatkan sebelum kita tidur. Orang yang bermimpi lebih paham tentang apa yang baru saja ia pelajari atau alami dibandingkan dengan orang yang belum tidur atau bermimpi. Itu juga berfungsi sebagai terapi alami bagi kita. Dengan bermimpi, beban pikiran dan tekanan mental yang kita rasakan akan jauh berkurang. Beberapa orang dapat mengalami mimpi yang berulang. Misalnya, ada beberapa orang yang dapat mimpi kemalingan berulang-ulang. Hal
ini sering kali dikaitkan dengan stres atau ketakutan yang belum terselesaikan. Sementara bagi yang memiliki keinginan yang kuat seperti jalan-jalan dan memiliki kekayaan, maka hal itu juga akan terbawa dalam mimpi dan membuat mimpi kita lebih baik. Beberapa posisi tidur juga dapat mempengaruhi mimpi. Misalnya, tidur telentang dengan tangan di atas dada akan memungkinkan mimpi yang buruk. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat membuat mimpi terkendali, yaitu lucid dream. Adalah kondisi di mana seseorang sadar bahwa ia sedang bermimpi dan bahkan bisa mengendalikan mimpi tersebut. Ada beberapa teknik yang dapat meningkatkan peluang lucid dream. Misalnya reality check dan menyimpan jurnal mimpi, yaitu catatan-catatan yang berisi mimpi yang kita alami semalam. Ada lagi fakta unik tentang mimpi? Jika kalian tahu, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.